Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, jajaran Tanfidiyah dan Suriah PCNU Kota Bekasi, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sangat-sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian Lailatul Ijtima' PCNU yang saya cintai, sahabat Ansor Banser, dan juga ada pemuda Pancasila yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat Bantar Gebang rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang ke Bantar Gebang dengan membawa cinta. Makan pisang minumnya susu, hai orang Bantar Gebang, I love you. Saya malam hari ini hadir ditemani sama sahabat saya yang merupakan cicit dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, keponakannya Gus Dur. Tepuk tangan untuk Gus Ipang Wahid. Beliau ini merupakan putra dari almarhum Al-Mafurlah Gus Solahuddin Wahid. Jadi berkah untuk NU langsung dihadiri sama yang punya NU. Kalau kita ini kan hanya numpang NU. Kalau ini cicit yang punya NU. Bapak Ibu yang saya muliakan, sungguh berat rasanya perjalanan saya hari ini. Setelah kemarin saya keliling Kalimantan. Kemarin pagi saya dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, berangkat ke Sungai Melayu Ketapang. Perjalanan 8 jam darat. Apa perbedaan Jakarta dengan Kalimantan? Kalau di Kalimantan banyak jalan berlubang, sementara kalau di Jakarta banyak lubang berjalan. Ternyata di Bekasi juga banyak jalan berlubang, terutama di daerah-daerah Harapan. Tadi pagi saya naik pesawat dari Ketapang ke Pontianak, seharusnya landing jam 8, kemudian dilanjutkan naik dari Pontianak ke Jakarta. Ternyata pesawat saya delay, yang seharusnya jam 8 nyampe Pontianak, setengah 9 saya harus naik pesawat ke Jakarta. Subhanallah, landing baru jam 9, dan atas izin Allah pesawat ke Jakarta juga delay, sehingga kemudian walaupun delay saya masih bisa naik pesawat. Itulah kenapa saya sering mengatakan manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Ada pertanyaan begini, kok yorakat mau ki ngopo? Yang saya butuhkan bukan kipas angin, tapi kopi dan degan ya. Ada pertanyaan begini, Gus Miftah itu kan tiap hari keliling. Saya tadi baru nyampe jam 12 langsung ke Cilegon. Saya harus memberikan kajian di Krakatau Setil Cilegon. Sampai hotel jam 4, saya rapat sampai jam 8 malam, belum tidur dari tadi malam, langsung ke Bekasi. Pertanyaannya begini, capek gak Gus? Bapak Ibu, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidaklah ada kenikmatan kecuali setelah rasa capek yang telah dilakukan. Makanya apa? Sering saya sampaikan dalam bahasa Jawa, ora ana wong mulya tanpa rekoso.
Sing rekoso wae durung mesti mulya. Orang yang kadang-kadang sudah tirakat saja, dia belum mendapatkan kemuliaan. Makanya pelajarannya apa? Saya mohon Anda betul-betul ikhlas malam hari ini ketika harus duduk berlama-lama. Mohon maaf saya datang malam bukan karena saya niat datang malam, tapi panitianya yang meler-meler acaranya. Saya tadi bilang sama Haji Miko, pondok pesantren saya itu bikin pengajian rutin setiap malam Ahad Pahing, itu pengajian paling disiplin sedunia. Jam 8 tit mulai, jam 8.11 selesai. Sudah berjalan 11 tahun tanpa panitia. Karena apa? Nggak terlalu banyak acara. Salah satu acara orang NU hari ini kurang menarik itu apa? Acaranya terlalu banyak. Betul? Makanya kalau hari ini banyak orang cenderung ngaji ke Wahabi, Anda jangan menyalahkan mereka. Ya salahmu. Kenapa? Karena pengajianmu nggak menarik. Makanya kalau saya Pak bikin acara itu simpel-simpel saja. Ya kiai datang, degan datang, gitu. Ya simpel-simpel saja. Nggak usah berlama-lama. Jenggoten, jijik. Gus Ipang cariin kopi dong, pakai sianida ya. Jadi saya selalu bilang begini Pak, masyarakat postmodernisme, perkotaan dan lain-lain hari ini banyak cenderung ngaji ke Wahabi. Saya berpikir kenapa ini? Termasuk teman-teman artis. Maka kemudian saya antisipasi, gantian saya yang membuat pengajian artis. Saya punya pengajian teman-teman artis di Tower 99 Juragan MS Glow itu. Nama-nama seperti Aurel, Lesti Kejora, Aura Kasih, termasuk sekarang artis yang sangat digandrungi sama warga Bantar Gebang, Lucinta Luna. Kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora wedok ora. Nah, pertanyaannya begini, kenapa kok orang-orang itu cenderung pengajian ikut ustadz-ustadz Wahabi? Karena kajian mereka itu cenderung menyederhanakan masalah. Lah, kajian kita ini justru memperbanyak masalah itu. Contoh begini, saya itu paling nggak nyaman kalau pengajian semua orang disuruh sambutan. Jamaah itu hadir tidak untuk nonton parade sambutan. Lah persoalannya adalah kelemahan kiai-kiai orang NU itu, oh saya NU banget. Begitu lihat banyak orang cangkeme gatel, kabeh pengen ngomong. Sementara saya sudah mulai mengurangi ngomong. Satu. Maka coba ayo kita disiplin waktu. Kita buat pengajian ini menarik. Waktunya nggak usah terlalu malam. Tempat saya Pak jam 8 tit mulai. Jam 8 tuh jamaah yang hadir minimal sudah 5.000. Sehingga jam 9 ketika saya naik panggung jamaah udah 10.000 lebih. Karena kedisiplinan. Nah, kembali ke tema awal tadi. Apa nggak capek, Gus? Orang-orang wong rekoso tanpa mulya. Orang-orang wong mulya tanpa rekoso. Sing rekoso wae rung mesti mulya. Makanya Anda yang malam hari ini duduk di sini, momentum hijrah ini dengan segala bentuk. Wong lungguh pengajian ki lak macam-macam to. Ana sing sila, tahiyat akhir. Sing kebangetan ini ning ngarepe kiai tungkae slonjorke ini. Menjijikkan. Orang rumangsani tungkae meletek-meletek yo. Dengan segala kondisi yang ada, saya pengen malam hari ini Anda betul-betul menikmatinya dengan cara yang ikhlas, se-enjoy mungkin. Kenapa sholawat Nabi itu butuh enjoy? Kenapa kita ngaji itu butuh seneng? Sekarang begini, Anda tadi tola'al badru alaina, itu kan membayangkan Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Kok ambune telek tadi? Oh, ambumu. Jadi sambutlah Nabi Muhammad, hadirnya Nabi itu dengan riang gembira. Bukankah kemudian surga itu gambarannya adalah menyenangkan, neraka itu gambarannya menakutkan. Gambaran menyenangkan itu senyuman, gambaran yang menakutkan itu apa? Cemberut, ya kan Pak?
Surga itu kan menyenangkan, gambarannya penuh dengan senyuman. Neraka itu menakutkan, gambarannya apa? Cemberut. Saya mau tanya sama bapak-bapak, istrimu di rumah banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Cemberut. Kalau istrimu banyak cemberutnya berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka? Wong wedok rungokno kupingmu itu. Makanya Abu Hasan As-Sadili, Thariqah Sadiliyah, beliau mengatakan apa? Kalau kamu punya guru, gurumu nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Guru kok buat susah. Nah, sebenarnya ini keunggulan orang NU, Pak. Bahwa kemudian bahasa lisan orang NU itu luar biasa. Makanya rata-rata kiai-kiai NU itu ceramahnya menarik. Sampai kemudian Sekjen Muhammadiyah, Pak Mukti mengatakan apa? Muhammadiyah itu kurang dai lucu. Kenapa? Sepaneng, Pak. Ini diakui oleh Muhammadiyah. Tapi lucunya apa? Muktamar NU kemarin di Lampung, justru orang NU ikut-ikutan Muhammadiyah, belas rano lucune gitu loh. Apa kemudian dalam sejarah kita bisa melihat bagaimana perilaku sahabat yang lucu? Ada nggak ceritanya? Banyak. Yang paling gampang dicontohkan ya sahabat Nuaiman. Nuaiman ini orang lucu, bahkan guyoni sekelas Kanjeng Nabi. Pagi-pagi Nuaiman datang ke dalamnya Kanjeng Nabi bawa penjual makanan. Kanjeng Nabi seneng dong, dipikir mau ditraktir sama Nuaiman. Begitu makan selesai, Nuaiman pergi, penjual makanan belum dibayar. Ditanya sama Nabi, Nuaiman, kok kamu pergi nggak kamu bayar dulu? Apa jawaban Nuaiman? Apa ya pantes, masa hamba kok traktir Kanjeng Nabi? Itu Nuaiman, Pak. Nuaiman ini sukanya minum, tapi apa? Dia hanya berani minum di hadapan Kanjeng Nabi. Alasannya sederhana, supaya langsung dihukum sama Kanjeng Nabi, dihukum cambuk. Ini para sahabat yang lain, ini marah sama Nuaiman, melaknat Nuaiman. Apa kata Nabi Muhammad? Begitu rileksnya Islamnya Kanjeng Nabi, la tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hatinya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Pelajarannya apa? Yang pertama, Islamnya Kanjeng Nabi itu rileks, enjoy. Sampai orang yang ahli maksiat suka mabuk itu nggak boleh dilaknat. Apakah kelakuan Nuaiman hanya itu? Oh banyak, Mbak, ceritanya. Zaman Utsman, Nuaiman ini masuk ke dalam masjid, ada orang buta. Orang buta ini mencari hamam, toilet, WC. Ketemu sama Nuaiman, dituntun sama Nuaiman tidak ke WC tapi ke mimbar masjid. Apa yang dilakukan? Si buta ini akhirnya kencing di mimbar masjid. Dimarahi sama orang semasjid. Kok kamu kencing di situ? Lah katanya WC kan aku pijak. Gitu. Siapa tadi yang nganter saya ke sini? Nuaiman. Awas ketemu Nuaiman. Gua hajar si Nuaiman. Besoknya ke masjid ketemu Nuaiman. Orang buta nggak tahu kalau yang datang Nuaiman. Nuaiman tanya, kamu nyari siapa? Nyari Nuaiman. Ayo tak anter. Sama Nuaiman diantar kepada Sayyidina Utsman yang sedang sholat sujud. Akhirnya apa? Utsman diinjak-injak sama si buta ini, Pak. Begitu bosoknya kelakuan Nuaiman itu. Tapi dia disayang oleh Kanjeng Nabi. Ini menggambarkan betapa dakwahnya orang NU itu harus rileks, enjoy. Maka saya selalu bilang, dai itu afiliasinya dengan Jibril, bukan dengan Israel. Kalau dengan Jibril berarti apa? Merangkul. Kalau Israel memukul. Lah orang-orang NU itu afiliasinya dengan Jibril. Maka dakwah itu mengajak. Yang namanya mengajak harus menyenangkan dong. Yang asik. Jangan penuh dengan kemarahan. Jangan penuh dengan emosi. Saya bilang sama Mas Ipang, ratusan orang yang masuk Islam melalui saya. Itu wasilahnya apa? YouTube. Makanya Kiai Said memberikan julukan saya wali YouTube. Sekarang malah ada lagi, wali bokong truk. Karena gambar saya lebih banyak daripada gambarnya artis yang dilukis di bokong truk. Sampai yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, Pak.
dan dikasih quote-quote-nya Gus Miftah di mobil itu, silitmu adalah rezekiku. Wow. Pertanyaannya begini, setiap orang yang datang, ini saya lagi membuat GMMC, Gus Miftah Mu'alaf Center, karena begitu banyaknya para mu'alaf yang harus saya urusi. Kayak datang dari Australia, Antonio Sekodori, ini dari Canberra, malah kayak iwa atau Dori gitu. Dia datang jauh dari Australia, ini 2 bulan setelah Mas Deddy Corbuzier masuk Islam, dia datang ke Jogja. Bro, I will to be a Muslim, saya pengen jadi orang Islam, tolong tuntun saya masuk Islam. Saya bilang, where do you come from? Canberra, Australia. Saya bilang, di Australia itu kan banyak kiai, banyak ulama. Kenapa Anda jauh-jauh datang dari Canberra ke Jogja hanya pengen ketemu saya masuk Islam? Dia jawab apa? Karena bagi saya Islam you itu menarik. Your Islam is enjoy, relax and happy. Agama Anda itu menyenangkan. Saya masuk Islam, saya nggak tahu Islam itu apa. Tapi karena saya melihat cara Anda membawakan Islam itu asik. Makanya saya bilang sama Deddy Corbuzier itu kan seorang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tapi tidak mampu menumbuhkan rambut untuk dirinya sendiri. Saya bilang apa sama Deddy? Bro, ingat-ingat kata gua, orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, orang non-Islam itu tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam itu membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen menunjukkan Islam itu asik, ya akhlakmu harus asik. Maka Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, dari semua ustadz dan kiai yang dikenal Deddy, kenapa yang dipilih untuk mengislamkan saya? Padahal saya tolak. Seminggu sebelum dia masuk Islam, dia telepon saya, Gus, I will to be a Muslim, saya pengen jadi orang Islam, tolong saya dituntun. Gak usah, saya bilang. Dia kaget, orang lain ngajak gua masuk Islam, kenapa lu nolak? Lu gak usah masuk Islam. Kenapa? Jadi orang Islam tuh berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja. Kamu gak akan kuat, Ferguson. Akhirnya dia bilang apa? Pokoknya gua pengen masuk Islam. Saya bilang, kan gini bro, temen lo Islam kan banyak, ya sudahlah, kamu masuk Islam sama orang lain. Kamu pengen di Istiqlal, saya teleponkan Profesor Nasaruddin. Kamu pengen siapa, saya rekomendasikan. Dia bilang apa? Gus Miftah kan pernah bilang sama saya, wajah Islam saya besok itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Jauh hari Pak saya bilang, Dad, kalau you pengen masuk Islam, ingat-ingat kata saya, besok wajah Islam itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah-marah, Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu wujudnya akan ramah dan menyenangkan. Deddy bilang apa? Kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Saya harus melalui kamu, bukan yang lain. Kenapa saya tanya? Islamnya Gus Miftah itu asik. Mau ngaji di kampus diterima, sama akademisi diterima, masyarakat umum diterima, klub malam diterima, sama lokalisasi diterima, sama LC diterima, sama lonte diterima, kan asik. Artinya apa? Ini bukan masalah faktor alim atau tidak alim. Kalau ngomong alim, mesti dibandingkan kiai NU yang lain, Miftah paling tidak alim. Tapi almarhum al-mafrulah Mbah Yai Dimyati Rois, Allah yarham, beliau mengatakan apa? Sama tamu-tamu beliau, Miftah itu qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Mungkin yang dimilikinya hanya sedikit, tapi hasilnya maksimal. Sementara hari ini banyak orang kiai yang punyanya banyak, tapi hasilnya tidak maksimal. Punya aku cilik le, tapi efektif. Wow. Namu gede tapi ada fungsinya. Ayo ibu-ibu pilih mana? Kecil tapi efektif atau besar nggak ada fungsinya bu? Cangkemnya besar efektif gitu. Sehingga kemudian apa? Dakwah NU hari ini harus dikemas menyenangkan, Pak. Kan kita tahu sejarahnya Lailatul Ijtima itu seperti apa. Bosok sone iki jane.
Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke ketok wujute, cewek diragati oke dipek kancane. Lailatul Ijtima itu kan desainnya sederhana, Pak. Bagaimana dulu awal-awal Lailatul Ijtima ini dibuat, para masyayikh, para kiai nongkrong habis ngisa, berbicara tentang ke-NO-an, membicarakan program kerja, membicarakan organisasi, membicarakan masalah-masalah keumatan, bahkan masuk ke masalah ekonomi, masalah pemerintahan, masalah tata negara dan lain sebagainya. Itu dibahas semuanya di satu malam, namanya Lailatul Ijtima. Dulu di awal-awal kemerdekaan ada kiai top yang sangat terkenal di malam Lailatul Ijtima. Namanya siapa? Syekh Yusuf Yasin Blitar. Yang mungkin kalau dari Jawa Timur ingat nama beliau. Ini kiai besar Jawa Timur, macan panggungnya Jawa Timur. Namanya Syekh Yusuf Yasin. Lah, saya orang yang punya sejarah dengan beliau. Jadi dulu usia saya 5 tahun, Pak. Saya diajak sama bapak saya ke Blitar. Saya ini kan Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya paling banyak Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Karena banyak santri saya yang saya nggak tahu asal usulnya dari mana. Para pemabuk, bertato, tahu-tahu datang ke pondok. Ada yang datang ke pondok pakai tato, gendut yang ditato perutnya. Ternyata saya buka tato beduk. Itu tato apa, Le? Tato beduk. Kenapa kamu perutnya ditato beduk? Saya cinta dengan NO, Bah. Itu tato beduk perutmu? Iya. Pukulnya mana? Bawahnya. Tak cari nggak ketemu. Ki banser kok cuwilik ta iki. Padahal orang NO kan banyak makan ya, kok kecil. Jadi kalau orang NO banyak makan seperti Mas Denny ini tetap kurus, itu dua kemungkinan. Satu anugerah atau nomor dua azab. Tapi nggak apa-apa deh. Saya lebih seneng banser badannya kecil daripada gemuk. Jadi Mbah Yasin ini dulu, Pak. Ini macan panggungnya Jawa Timur. Kenapa? Karena dakwah beliau itu menyenangkan. Nah, setelah saya ketemu Mbah Dim ditanya sama jamaah, Mbah Dim kok seneng banget kali Gus Miftah niku napa? Jadi Mbah Dim niku Pak nyuwun sewu, kanca-kanca niku kula kandhani. Hampir kullayaum beliau nonton YouTube-nya Gus Miftah. Mbah Dim. Sampai beliau sakit, itu sembuhnya karena saya sowan ke sana. Ibu bilang, Umi, Gus, mbok jenengan tindak mriki, Abah sakit, siapa tahu jenengan kesini Abah sembuh. Nah kenapa, Mi? Abah itu tiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Siapa tahu Gus Miftah datang sembuh. Betul Bapak Ibu. 1,5 tahun yang lalu beliau sakit, 14 hari nggak keluar kamar. Saya datang langsung sembuh. Sampai luar biasanya apa? Kata Gus Alamin. Kalau nonton YouTube saya kemudian diganti channelnya Gus Bahak, Mbah Dim bilang apa? Ojo diganti lah kaya Gus Bahak, aku wis iso. Lah sing miso malah ra iso gitu loh. Artinya apa? Lah Mbah Dim mau begini sama saya. Sama jamaah. Kenapa kok saya suka dengan Gus Miftah? Beliau bilang. Alasannya sederhana, Pak. Kalau dulu di awal kemerdekaan yang mampu mengumpulkan orang ribuan orang di lapangan di alun-alun itu namanya Syekh Yusuf untuk menghidupkan Lailatul Ijtima. Lah sekarang kata Mbah Dim, di Indonesia yang ikut membantu menghidupkan Lailatul Ijtima pengajian puluhan ribu orang sampai ke Kalimantan, sampai ke Sumatera, ke Sulawesi itu Gus Miftah. Maka Mbah Dim bilang apa? Jangan hanya melihat kekurangan seseorang. Masalah alim tidak alim itu kan relatif, Pak. Wong toh pilihannya kita jelas kok, kun aliman au muta'aliman au mustamian au muhibban walatakun khomisan. Kalau persoalan seorang alim atau tidak itu kan relatif. Sama lah dengan cantik. Cantik itu kan relatif, tapi filter alternatif. Lah, maka kemudian apa? Saya kemudian ditanya sama wartawan ketika saya ke Belanda. Tahun 2018 saya ke Belanda. Anda itu menurut kami orang yang aneh, orang Belanda bilang. Kenapa? Karena you masuk ke semua wilayah yang barangkali orang nggak masuk. Apa cara yang Anda gunakan? Kaifiyahnya itu bagaimana? How to do-nya itu bagaimana? Kata wartawan. Saya bilang,
kita tampilkan Islam ini, NO ini dengan cara yang menyenangkan. Dan yang punya cara itu, itu NO. Makanya kiai-kiai NO itu harus asik. Jangan ikut-ikutan kelompok sebelah, dikit-dikit demo. Aksi bela negara, demo. Aksi bela tauhid, demo. Aksi bela Quran, demo. Waktunya habis untuk demo. Demo kita beda, Pak. Aksi bela negara, istighosahan. Anggarannya pas-pasan, lampunya mati. Dirasani, hidup kembali. Kere. Ini pengajian apa uka-uka? Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kemudian kita sering baca bahwa perkara yang disukai oleh Allah itu apa? Khairul umuri awsatuha. Tentunya ini terkait dengan firman Allah dalam Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Bahwa beragama dan bernegara yang terbaik itu adalah dengan cara wasatiyah. Kalau wasatiyah ini bahasanya Gus Ipang ini apa? Moderat. Gitu. Tidak cenderung ke kiri-kirian atau ke kanan-kananan. Tapi posisi kita di mana? Wasatiyah, tengah-tengah. Contoh, dalam masalah bernegara umpamanya, di mana posisi Nahdlatul Ulama? Di tengah-tengah. Makanya kenapa kemudian kita mengenal istilah tawasud, tawazun, tasamuh. Tawasud, wasatiyah. Di dalam bernegara, yang namanya wasatiyah itu apa? Pemerintah baik didukung. Pemerintah salah, ya diingatkan, tapi dengan cara yang baik. Jangan kemudian mengingatkan kesalahan dengan cara yang salah. Makanya Sayyidina Utsman ketika memaknai hijrah, dia mengatakan apa? Al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Yang namanya hijrah itu apa? Orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika dalam konsep bernegara, pemerintah hak ya didukung, pemerintah batil ya diingatkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Pertanyaannya, apakah selama ini kita melihat keislaman di Indonesia seperti itu? Sudah mulai pudar, Pak. Apalagi kalau sudah benci, sebaik apapun tetap salah. Makanya kalau dalam bahasa mahfudzah itu apa? Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin, wa ainus sukti an kulli khairin tubdil masawiyah. Seseorang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun akan kelihatan indah. Tapi kalau sudah benci, benar kayak apapun tetap salah. Kayak perempuan lah. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Wong iya teko iki. Yo melu guyu gitu loh. Jilbabnya pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Konsep wasatiyah. Presiden benar kita dukung dong. Salah kita ingatkan. Apakah saya pernah membuktikan itu? Tanya Gus Ipang. Ketika Presiden Jokowi membuat legalitas miras, semua orang teriak-teriak, Presiden ngawur, bla 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 bla. Mbok dengan cara yang baik. Saya bilang waktu itu dengan sindiran saya bilang, saya menolak legalisasi miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu mutlak qat'i, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya menolak minuman keras dilegalisasikan, dilegalkan. Satu-satunya minuman keras yang halal dan layak untuk konsumsi hanya es batu. Orang percaya untalan bro, ayo. Akhirnya Pak Praktek telepon saya, bagus Gus masukannya, ini didengar sama Presiden. Satu hari kemudian kita mau bikin konferensi pers di PBNU, ternyata Presiden sudah membatalkan legalitas itu. Artinya apa? Kalau kemudian caranya ini baik akan diterima. Nah, jangan kemudian kita menggunakan cara-cara yang justru menghilangkan identitas ke-NO-an kita. Coba kita lihat, ini sering kali saya katakan.
Satu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid itu didatangi sama ulama yang agak keras. Jadi nyuwun sewu Pak, kalau ada ulama yang mulutnya keras itu sudah sejak zaman dulu. Kayak ulama-ulama sekarang umpamanya, ya ada saja itu. Harun Ar-Rasyid pernah, ulamanya bilang, hei Harun Ar-Rasyid, ini nasihun lak, saya akan menasihati anda. Famusadidun alaika, tapi sorry, nasihat saya agak keras. Fala tajidana fi nafsika alayya say'an, tolong anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Pak ulama, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah qad arsala man huwa khairum minka, pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan anda. Yang dimaksud siapa Pak? Harun dan Musa. Ilaman huwa sarumini, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya Harun Ar-Rasyid siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun? Faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, kalau kamu memberikan nasihat kepada Fir'aun, gunakanlah bahasa yang lembut dan halus. Ini kelasnya Fir'aun, gak boleh dimaki-maki sama Allah. Memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk ngomong yang lembut. Pertanyaan saya adalah, sebenci-bencinya kamu dengan Pak Jokowi dengan Pak Kiai Ma'ruf, apakah Pak Jokowi sama Pak Kiai Ma'ruf itu lebih hina dibandingkan Fir'aun, sehingga kita mencaci maki Pak Jokowi, mencaci maki Pak Kiai Ma'ruf? Apakah mereka lebih hina dibandingkan Fir'aun, sehingga kemudian wajahnya Pak Jokowi dilukis macam-macam, akhirnya dilaporkan polisi, tersangka Roy Suryo? Sorry, saya bukan kapasitas belani presiden, tapi wasatiyah mengajarkan kepada kita kulil haq walau kana murron. Kalau presiden benar ya kita dukung Pak, salah ya dikritik dengan cara yang baik. Saya biasa ngasih kritik, cuman kalau ngasih kritik ya pakai ilmu. Kalau nggak tahu mendingan diam. Sekarang urusan TNI Polri, ada TNI bunuh istrinya gara-gara gendaan, gara-gara demenan punya pacar baru. Ada polisi tembak-tembakan gara-gara perempuan. Itulah Pak, di mana-mana ujung pangkal masalah mesti perempuan. Kok geting aku gitu loh. Piye to ki? Ame diketuh. Si perempuan Pak. Serasa melu-melu, gue melu-melu komentar, polisi nih mbak polisi di rumah polisi, ditangkap sama polisi, diperiksa sama polisi, sing mumet ndase polisi, mama. Kayak saya kemarin di Surabaya masuk toilet keliru, masuk toiletnya perempuan Pak. Waduh, diingatkan sama ibu-ibu, Gus mohon maaf, ini toilet untuk perempuan. Kenapa Gus nak masuk? Saya juga bilang ini juga untuk perempuan. Masa untuk gosipang? Emang aku cowok apaan? Ngopi dulu. Adem sangit. Germatamu. Nah, demikian juga di dalam beragama, Pak. Di dalam beragama, di dalam bernegara saja kita sefleksibel itu. Gitu. Bagaimana kemudian di dalam beragama? Jauh lebih fleksibel. Makanya Islamnya orang NU itu asik. Yang tadi saya bilang gak dikit-dikit demo. Kalau kita ya aksi bela negara ya istighosahan, aksi bela tauhid tahlilan, aksi bela Quran semaan, aksi bela Nabi sholawatan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bila janda ya lamaran. Iya. Ada janda di sini? Banyak. Ya begitulah. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Tapi Caca Hadroh ini, kalau kamu jomblo nikah dengan janda saja. Kalau kamu nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Wes tahu.
Tapi janda-janda tua jangan naksir saya ya Bu ya. Cangkeme kadaluarsa. Sekarang nggak ada istilah susu kadaluarsa Mas, adanya susu fragmentasi. Jadi kayak Yakul. Nah, maka apa? Tugas Nahdlatul Ulama itu adalah minimal dua hal. Tugas NU itu. Yang pertama, apa? Tugas bernegara dan tugas beragama. Dalam persoalan agama, mengawal dan memastikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa dilakukan secara baik dan terjaga kemurniannya. Kemudian tugas bernegara, mengawal dan memastikan Pancasila sebagai ideologi negara dan NKRI sebagai bentuk negara. Walaupun ini berat. Walaupun ini berat. Di dalam beragama kemudian kita melihat bagaimana kita harus mendesain agama itu dengan wajah yang ramah, Pak. Saya kaget dari Australia itu, Pak, yang tadi saya bilang. Beneran loh? Iya. Karena Islam Anda itu asik. Kamu tahu Islam enggak? Enggak. Tahu gua Gus Miftah. Lo masuk Islam? Iya. Akhirnya saya sahadatkan. Setelah saya sahadat lucu itu. Saya masih ingat. Dikasih suguhan macam-macam sama istri saya, dia nggak doyan. Akhirnya istri saya jengkel. Masak sayur bung. Begitu disuguh sayur bung malah cangkeme doyan. Iki sone ngangung-ngangungnya ngopo to Dita? Dita tukang sone iki. Bosok. Mana tukang sonnya? Oh ning kana. Maka kalau pengajian cewek, kowe nguyuh ra cewek. Sangune kurang. Oh, anggarannya pas-pasan. Begitu disuguh sayur bung, Pak, malah cangkeme doyan. Saya kemarin cerita sama si Pak. Saya ditanya, "What is this?" Ini apa? Saya kan bingung. Bung iki bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, "This is a bung." Gitu kan. Dia tanya lagi, "What is the meaning of bung?" Bung itu apa? Akhirnya saya jawab, "Bung is the young bamboo." Bung adalah bambu muda. Dia teriak, "Amazing, dahsyat." Kenapa Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Ada mau berakau tipe cangkemmu. Nah, bagaimana kita menampilkan Islam yang ramah? Ayo selawatan dhisik ya. Ora dolanan HP wae kuwi wae. HP-ne kroseng gat. Apa? Kacamatane copot. Aku copot kacamata, janda pingsan tahu. Ayo selawatan dhisik yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu minta lagu apa? Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, sing tak pikir mung nganggo cawet. Nyekel kopling kleru rating raiso nyanding mergo kalah glowing. Bantar kepang kaline butek, sing disayang matane. Banter banget, picek ngono. Aduh, jan. Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso. Ora jomblo-jomblo. Ya lagune wong NU ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bawa HP apa enggak? Ya, coba flashnya dihidupkan yuk. Ayo. Ya seneng-seneng wae, rasa digawe mumet ndas ya. Yuk ketua panitiane pateni yuk. Lampu kok ketua panitia. Ya, semuanya diangkat HP-nya. Anak-anak hadroh siap. Besok saya masuk surga dikawal sama anak-anak hadroh. Tapi yaitu ning surga aku kelon kama bidadari, kamu hadrowan tok. Keteplak. Iki malah dolanan lampu ngopo ya wong kene iki. Semuanya diangkat yang tinggi.
Yuk kita buat Bantar Gebang bersinar. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli. Iki kok hadroe fales toh. Wal ali wal ashabi mang. Bassnya hadro nggak kedengaran. Wal ali wal ashabi mang. Bareng-bareng. Wal ali wal ashabi mang. Wal ali. Hop hop. Aku nggak nyaman dengan tabuhannya hadro. Tabuhannya ra kaya ngono kuwi, Cuk. Welek, kutublak. Ora nyeni belas kaya rupamu. Wah. Fales. Kaya entutmu tak kandhani. Coba didandani le. Masa profesional ngiringi kiai viral hadroe bosok. Kan aku malu. Ora enak belas. Nggih mboten? Apa mergo ana amplope? Nah. Podo. Semuanya diangkat. Ayo, sing bener le. Ayo. Sing saset Mas Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakali mang. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli iman alamada sholli kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wa'ada kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi hadroh
Semuanya berhenti. Jamaah sing banter bareng-bareng. Sholli iman kurang kencang. Sholli wal ali wal wal ali wal ashab. Sallu ala Nabi Muhammad. Bulno malah apik lah diadroi. Kamu nggak pernah lihat YouTubeku kamu. Kutubung. Sambatan cangkeme. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, yuk menjaga tradisi tinggalan mbah-mbah yai kita ini dengan cara yang asik. Makanya dalil yang paling masyhur di kalangan orang NU itu apa? Al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Nah, Islamnya Mbah Hasim, Mbah Ego Sipang ini itu asik. Islamnya Mbah Ahmad Khalil asik. Islamnya siapa lagi? Mbah Wahab asik. Maka jangan sampai kemudian kita kehilangan orang NU dengan ruhul asik. Ruhnya harus menyenangkan, Pak. Ini loh pengajian menyenangkan ya. Kene ngaji, kene mangan, menyenangkan. Kan asik gitu. Lanjut, Pak. Kan orang Jawa punya istilah ngamal kalau nggak ngemil ngomel. Makanya kalau pengajian acaranya pasti dua. Satu acara inti, nomor dua acara untung. Asik. Duduk aja, biar yang belakang nggak tengok-tengok. Duduk aja bro. Ser. Lunggu duduk. Ngeyel tak sandat loh. NO itu yang paling ikhlas siapa? Banser. Bener. Wah kan kayak. Itu apa Mbak Fatayat? Saya tahu, saya membedakan Fatayat sama Muslimat nggak perlu lihat seragamnya. Cukup dari baunya. Fatayat baunya parfum, Muslimat ya balsem gitu. Skincare. Paling pol ya Muslimat abune ya bantar gebang. Ibu-ibu Muslimat I love you full boy. Nah, al-muhafadzatu alal qadimi sholih, menjaga tradisi-tradisi yang baik walaupun itu sifatnya qadim, dengan mengadopsi cara yang lebih baik tanpa meninggalkan tradisi qadim. Contoh begini Pak, apa yang kemudian hari ini saya tampilkan, orang yang nulis saya itu kan dari skripsi sampai disertasi semuanya ada. Skripsi, tesis, disertasi, bagaimana kemudian mereka nulis tentang saya, tentang miftahnya, tentang metodologi dakwahnya dan lain sebagainya. Walaupun saya pernah protes sama Jawa Post Group, karena waktu itu mereka membuat judul headline di koran, judulnya adalah dulu Gusmi sekarang Gus Miftah. Saya protes. Protes saya di mana? Gusmi itu wali. Yang namanya wali itu caranya nggak bisa ditiru Pak, karena sifatnya given, pemberian Allah. Artinya apa? One and only, hanya satu-satunya. Sementara yang saya lakukan itu bisa direplikasi, bisa diamplifikasi, bisa dibesarkan, bisa dicontoh, bisa diduplikasi. Asalkan satu berani, dua punya kemampuan, tiga orang ngacengan. Itu pasti bisa, gitu loh. Lah kowe penginan jura mungkin iso, Pak. Engko lak kiai-kiai Bantar Gebang tak ajak ngaji umpamane ning Alexis. Bah, mau masuk nggak mau keluar. Karena terlalu menyenangkan, Pak, itu loh. Makanya saya harus membentengi mata saya dengan kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Saya kemudian bilang begini, yang
dilakukan mbah-mbah kita dulu itu terukur. Makanya kemudian apa? Tradisi-tradisi NU itu lak jenengan amati, kontennya tidak bisa lepas dari perintah agama melalui Kanjeng Nabi, tetapi kemasannya itu dibuat asik, Pak. Makanya orang yang banyak gagal paham umpamanya dia tidak bisa membedakan antara solawat dengan solawatan. Makanya pihak sebelah mengatakan apa? Solawat boleh, solawatan tidak boleh. Yasin boleh, yasinan tidak boleh. Mereka gagal paham bahkan hanya dengan kalimat an di belakangnya. Apa bedanya Yasin sama Yasinan, Bu? Kan bedanya tipis. Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya Yasinan. Dari mana, Pak? Baryasinan. Karena sudah dibaca. Sholawat belum dibaca. Kalau dibaca namanya sholawatan. Albar janji itu kitab sebelum dibaca. Kalau sudah dibaca, kebiasaan kita namanya berjanjenan. Hadirillahumma qabrul karim biarfing sadiyim min sholati wa tasnim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Ini namanya berjanjenan. Kulo moco tapi ra fasih pripun Gus? Enggak apa-apa. Orang Bantar Gebang baca berjanji enggak fasih. Sah. Yang penting mahabbah, cinta sama Allah, cinta sama Nabi. Umamane mocone kudune kaya wau. Antirillahu maqabrul karim. Yang baca orang Bantar Gebang beda. Ngetrillahu maqabrul karim. Bi arping satiyim min sholati wa taslim. Ya cangkem Jawa ya ora apa-apa ya. Kudune macane abtadiul imla bismi dzatil aliyah Allah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Sing maca wong Bantar Gebang ngabtadi ngul ngimlang bismi dzatil aliyah Allah. Ya wong Jawa ya ora apa-apa ya. Mustadirong baidul barokati ngalama ana lahu wa aula. Ya Allah. Cara yang asik ini dicontohkan sama kiai-kiai kita. Makanya yang paling dekat umpamane kaya Gus Dur. Kuwi Islamnya asik, Pak. Saya sekian banyak yang kemudian saya contohkan apa namanya? Bagaimana seorang Gus Dur itu mampu membuli dirinya sendiri untuk membahagiakan jamaah. Kalau orang sekarang, Pak, pengen asik itu membuli orang lain. Gus Dur itu membuli dirinya sendiri, Pak. Gus Dur ditanya, Gus, kenapa sih kalau Anda ceramah selalu membuka ceramah Anda dengan Assalamualaikum? Apakah karena Anda orang Islam yang taat? Oh enggak. Saya kalau ceramah kenapa saya mulai dengan Assalamualaikum? Karena saya pengen tahu ada yang datang apa enggak. Lah jawab, Waalaikumsalam. Oh, ono sing teko. Kok meneng? Ora ono sing teko. Karena apa? Tolok ukurnya telinga bukan mata. Tapi Anda jangan menghina Gus Dur. Gus Dur itu orang yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang. Di Indonesia yang matanya tidak melihat hatinya terang itu ada dua. Satu, Gus Dur. Nomor dua, si buta dari gua hantu. Awak mengerti sing digendong si buta kae sapa? Kuwi wonge ning kono kuwi. Oh, tukang syuting, Ding. Tak pikir munyuk le. Zaman Orde Baru ya. Gus Dur rapat sama kiai-kiai. Diawasi sama Intel. Gus Dur tahu kalau di situ ada Intel. Akhirnya Gus Dur bilang apa sama kiai-kiai? Para kiai, tolong mulai sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Takallum bil lughatil arabiyah. Akhirnya sama kiai ini ngomongnya bahasa Arab. Intelnya kan memedasi. Akhirnya dia pulang ditanya sama komandannya. Hei Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Aman komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Gus Dur
Makanya saya bilang, kenapa Pak Amin Rais itu nggak bisa jadi presiden? Karena kualat sama Gus Dur. Lu beneran, kualat sama Gus Dur. Ketika Gus Dur jadi presiden, Amin Rais teriak, tolong Gus Dur mundur. Kan salah, maju saja dituntun kok kon mundur itu loh. Kualat akhirnya ini loh. Dari Gus Dur bilang, kalau menurut ramalan Joyoboyo, presiden Indonesia itu kan belakangnya harus O, Pak. Makanya coba Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Lah Pak Amin Rais, kalau namanya dikasih O kan jadi nggak asik. Amin Raiso. Makanya kata Gus Ipang, Amin Rais arep mimpin Indonesia ning Raiso. Raiso. Amin Raiso. Ya, sesuk viral dionek ke wong akeh ya. Ora takoni, sapa tanggung jawab? PCN Kota Bekasi aku ngono. Sapa sing ngongkon? Miko aku ngono. Lah. Ini lho Pak. Makanya evaluasinya bagi kita itu apa? Cara dakwah hari ini harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kemudian metode dakwah kita lihat, itu kan dari Kanjeng Nabi sudah berubah Pak. Dulu zaman Nabi Muhammad, khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Nah, kegagalan dai-dai kita itu hari ini apa? Gaptek Pak. Gagal terhadap media. Banyak saya tuh ngajak kiai, begitu lihat kamera, wih goblok dadak Pak. Jadi begitu ndelok kamera tuh lali bahannya itu. Beda kalau kiai-kiai NU Bekasi lah, beda. Mulai diperenguti bojone, halah goblok sak nalika gitu loh. Wong wedok dilawat. Tapi nggak apa-apa Pak. Istri saya juga galak. Tapi saya bersyukur kok. Karena wali-wali Allah itu rata-rata ada yang kewaliannya dari jalur istri galak. Contohnya Umar bin Khattab. Makanya kalau Bapak Kiai Bekasi istrinya galak-galak, insya Allah dua kemungkinan lah. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Kemungkinan kedua, tanda-tanda stroke. Tapi saya meyakini suami yang punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Khatibun nas biqadri uqulihim. Berbicara kepada manusia dengan sesuai kemampuan akalnya. Yang pertama, berarti apa? Bilisani qaumi, sesuai dengan kemampuan akalnya. Makanya kadang-kadang gini Pak, sama-sama hadisnya, tetapi kita ketemu dengan kelompok masyarakat berbeda, itu akan menghasilkan tafsir yang berbeda Pak. Contoh begini, ketika saya diprotes perihal anak mabuk saya ajak sholat. Kan disini kiai-kiai Pak, Miftaki goblok, wong mabuk diajak sholat. Apakah kamu nggak tahu kalau mabuk, sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Dasar pekok. Saya jawab, ditompora urusannya cangkemmu, tapi urusannya pangeranku. Maka sejak saat itu saya punya quote yang hari ini sangat viral di bokong truk. Apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu-melu. Lah pertanyaan dari anak-anak klub malam begini, bah bener nggak ada hadis yang bunyinya orang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Saya jawab bener. Terus bagaimana dengan kami? Saya jawab nggak ada yang salah dengan hadis itu. Persoalannya adalah hadis itu untuk orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk sholatnya kapan? Maka tetaplah sholat walaupun kamu mabuk. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum berhenti maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu maksiat. Akhirnya apa? Kan janji Al-Quran jelas, inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Kalau dia sudah mulai menikmati sholatnya Pak, otomatis berhenti mabuknya. Persoalannya begini sekarang, Anda itu kalau sudah merasa baik, itu egois. Hanya membaikkan dirinya sendiri, tidak bisa membaikkan orang lain. Padahal yang namanya soleh itu harus bisa mensolehkan. Baik harus bisa membaikkan. Makanya banyak ahli maksiat yang tidak mau datang ke tempat pengajian. Kenapa? Karena orang baik memonopoli kebaikan-kebaikan.
Seolah-olah sing apik mung raimu tok. Semua orang akhirnya apa? Di neraka-nerakakan, di bid'ah-bid'ahkan. Coba, neraka, bid'ah, sesat. Surga itu luasnya, lautan dan langit dan bumi jadi satu. Kalau semua orang kamu neraka-nerakakan, pertanyaannya, jangan-jangan yang masuk surga cuma 3 orang tok. Kowe bapakmu, anakmu. Arep untal dhewe, ada-ada saja gitu. Makanya nyuwun sewu, katanya begini lagi Pak. Kan mbak-mbak lokalisasi itu kalau korban, itu mereka urunan. Namanya latihan korban. Lah tanya sama saya begini, Gus, inilah uang lonte. Kira-kira kalau saya ikut korban ada pahalanya apa enggak? Saya jawab, mohon maaf, Gus Miftah bukan panitia pahala. Ya aku mau medase mau takoni pahala. Contoh lagi, bagaimana kemudian orang itu memonopoli kebaikan? Saya dari Bekasi dulu di daerah mana, daerah Cakung atau mana saya lupa, mau pindah pengajian ke Cikarang Pak, ngelewati Kalimalang. Mana Kalimalang sini? Dulu kan di Kalimalang itu kan ada banyak mbak-mbak penjajah di situ, kecil-kecil itu, rumah-rumah kecil. Nah, iya kan? Apal wong kiai ini lonte kok. Cangkeme bosok, kok apal? Lah aku kiai ini kowe tamu nih. Saya lihat Pak, betapa kemudian keindahan Islam kita tampilkan dengan cara yang sederhana. Begitu saya lihat, mbak-mbak lokalisasi itu lihat saya buka kaca mobil, mereka ternyata lihat, langsung teriak, Gus mampir. Pertanyaannya adalah, Gus Miftah mampir apa enggak? Mampir bro, padakan. Begitu saya datang, saya tanya, malam ini yang kerja berapa orang? 100 orang kiai. Rata-rata per malam Anda paling dapat minimal uang saku berapa? 200.000. 200.000? Iya, sekali main. Oke, wirungono ya. Lonte sing paling murah 200.000. Mosok pemilihan legislatif 5 tahun mung diamplopi 50.000 mau tompo. Mosok suara rakyat kalah karo suara lonte, cok gitu loh. Loh, bener apa enggak? Lonte paling murah sak jam 200.000, 5 tahun suaramu 50.000. Kalah karo lonte. Akhirnya saya bilang apa, Kiai? Mohon maaf, Mbak. Mau enggak malam hari ini semuanya saya bayar 200.000. Tapi catatannya satu yang saya minta. Setelah saya bayar, malam ini tutup, enggak ada satupun yang bekerja. Enggak ada lagi malam ini yang jualan kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Mana siapa? Ya manukmu. Makanya nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya, bilang sama suaminya, Pak, apakah malam hari ini bapak pengen makan kroto? Itu. Nah, nanti bapak di panggung pulang langsung nyanyi kroto kroto. Ngomong kroto ngelak aku. Saya ceramai 15 menit Kiai. Janji, malam ini tutup, gak ada yang kerja, oke. Tutup Pak, malam itu. Saya masuk mobil, saya menggambarkan bagaimana orang baik itu sukanya memonopoli kebaikan. Begitu saya masuk mobil, Kiai yang jemput saya ini bilang apa? Gus mubadir. Heh? Kok mubadir? Malam hari ini mereka tutup, toh besok malam mereka bekerja lagi. Mubadir Gus. Saya marah sama Kiai ini. Pak Kiai nyuwun sewu. Dari mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat 1 detik saja itu prestasi Pak. Ini bisa berhenti semalam, Anda katakan mubadir. Ini yang saya katakan apa? Orang baik itu egois. Padahal semangat hijrahnya Kanjeng Nabi itu kan semangat membaikkan orang lain. Karena dakwah itu kan fungsinya apa? Ila sabili rabbik, itu kan tujuan akhirnya ya membaikkan. Makanya karena kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad tidak diterima di Mekah, makanya kemudian pindah tempat, membaikkan manusia dengan menjadikan Madinah sebagai pusat kebaikan. Makanya Madinah itu madani. Madani itu artinya apa Pak? Membaikkan dan menyenangkan. Maka
hanya ke sana. Nah, yang sabar model kayak saya itu jarang, Pak. Makanya adik-adik saya bilang anak-anak, potensi kalian untuk mengambil manhaj dakwah sebagai jalan hidup itu besar. Cuman persoalannya adalah ada keberanian apa tidak. Ingat dalilnya. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti harganya murah. Kecuali apa? Adab. Kalau adab itu semakin banyak semakin mahal. Tapi kalau yang lain semakin banyak semakin murah. Semakin sedikit semakin mahal. Contohnya minyak goreng. Karena barangnya nggak ada, mahal. Nah, kiai itu banyak li. Tapi yang ngurus lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai matane kiai langka kok kiai lonte. Matane. Kok geting aku gitu loh. Maksud saya begini loh. Barang itu kalau sedikit namanya barang langka. Kalau langka berarti barang antik. Kalau antik berarti larang. Lah Gus Miftah termasuk barang langka. Kalau langka berarti antik. Berarti kiai larang kok lonte. Lagi Pak, wartawan Belanda ini ngeyel banget. Saya pengen tahu membuktikan apa fungsi pengajian di lokalisasi. Datang ke Jogja Pak. Begitu datang, saya nggak perlu jawab, silakan tanya kepada yang itu pengajian saya. Apa fungsi pengajian bersama Gus Miftah? Mbak-mbak lokalisasi angkat tangan. Saya kiai mau jawab. Mbak-mbak cantik, SDSB lah, semok depan, semok belakang. Kalau Fatayat, STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Kalau muslimat STMM, setengah tua meh mudar. Mudah-mudahan ibu-ibu muslimat panjang umur, amin. Jadi wong sak donya mati muslimat urip dhewe, amin ya Allah. Dia bilang apa Pak? Saya mau cerita Kiai, saya kemarin terima tamu. Terus begitu deal-dealan harga saya masuk kamar. Adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saya melayani tamu saya, adzan subuh berkumandang. Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama tamu saya, Om pending dulu ya Om. Emang kenapa Mbak? Enggak enak Om, baru adzan subuh masa kelon. Emangnya kenapa? Saya jamaahnya Gus Miftah. Tamunya diam, oke berhenti dulu. Begitu selesai adzan dibayar lunas, tamunya bilang, Mbak nggak usah dilanjutkan. Emangnya kenapa Om? Enggak enak, aku juga jamaahnya Gus Miftah. Makanya apa? Khatibun nas biqadri ukulihim. Saya tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Di zaman sahabat, dakwah sudah berubah lagi. Yang tadinya bilisan, bil kolam. Makanya Quran mulai dibukukan, hadis mulai dibukukan, banyak mulai perawi dan lain sebagainya, ditulis. Zaman wali sudah lagi bergerak. Bil kolam, bilisan, kemudian apa? Bisaqofah, budaya. Makanya kenapa pondoknya Kiai saya namanya Pondok As-Saqofah. Wali Songo mengajarkan Islam dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Oh, orang Jawa itu sukanya dengan gamelan, maka dibuat lagu. Makanya kalau Pak Miko bapak lihat, masjid-masjid zaman dulu, itu desainnya apa Pak? Pasti di pinggir alun-alun. Tujuannya satu, kalau ada alun-alun pasti tempat berkumpulnya banyak orang. Nah, dibuat masjid di samping alun-alun. Orang dulu belum kenal masjid. Bagaimana supaya mau datang ke masjid? Di dalam masjid dikasih gamelan, ditabuh. Nong-nang, nong-neng, nong-nang, nong-neng. Tapi api orang kaya hadroh. Tak brung, tak brung, tak brung, tak brung. Nesu, nesu. Wis elek baperan. Semoga-moga anak-anak hadroh bojone ayu, amin. Rondo anak 15. Orang penasaran dengan suara gamelan. Makanya kalau di Masjid Yogyakarta itu di keraton ada dua gamelan yang terkenal. Namanya Kiai Nogowilogo sama Kiai Guntur Madu. Makanya jangan bangga dipanggil Kiai. Gamelan saja ya Kiai. Neng Solo kebo ya Kiai, Kiai Slamet. Ayo kowe. Loh, Kiai di Solo kan kebo Slamet Pak, namanya Kiai Slamet. Nah,
Begitu ditabuh orang datang. Nah, orang dulu itu nggak ada yang pakai sandal. Maka bagaimana cara menyikapinya supaya masjidnya tetap bersih? Tidak di depan masjid biasanya dikasih kolam. Makanya Anda lihat masjid-masjid lama itu biasanya ada kolam kecil di depannya. Tujuannya apa? Sebelum masuk masjid kakinya nyemplung kolam, begitu mentas resik. Mulailah duduk mendengarkan gamelan. Begitu gamelan ditabuh orang mendengarkan, ditambahi dengan kidung, ditambahi dengan lagu, dengan tembang. Maka muncullah lagu Turi-turi Putih. Muncul lagu Seluku-seluku Batok, Lir-lir. Apalagi yang lain? Gundul-gundul pacul. Joko tingkir matamu, Joko tingkir. Itu isi tembang itu semuanya value. Contoh, memberikan nasihat soal wudhu, soal toharoh. Gak perlu dibacakan kitab Babut Toharoh, tapi cukup dengan lagu judulnya Seluku-seluku Batok. Batoke elailu. Seluku-seluku batok, huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Batok elailu, batnuhu la ilaha illallah. Batin yang bagus itu la ilaha illallah. Si Romo menyang Solo, si Ramo aduso, menyang mangkat Solo sholat. Sebelum berangkat sholat kamu sudah bersih. Makanya kalau nguyuh kudu cewek. Orang kaya awakmu malah sangun ilmu tutul ke tembok, nyok. Kesetrum rongos kowe. Mau menasihati soal kematian, nggak perlu dibacakan ayat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Takut. Bagaimana cara wali songo? Cukup gawe lagu judule Turi-turi Putih. Turi putih ditandur ning kebon agung. Turi ditandur ning kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange. Njaluk kembang apa? Kembang kantil, manten anyar diring bedil. Ana cleret tiba njondil, mbok ira kembange apa? Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi, tak nasihati. Orang itu kalau sudah mati dibungkus kain kafan warnanya putih. Wong Bekasi, kain kafan warnanya putih hukumnya wajib apa sunnah? Wajib, sunnah. Jadi kalau Anda mati pengen kain kafan warnanya pink, nggak apa-apa. Paling malaikatnya bengok, wow jomblo. Nah. Kayak mbak-mbak, aku pengen kain kafan warnanya ungu, nggak masalah, janda. Tapi kalau bapak-bapak NO, saya pengen Gus besok mati kain kafan warnanya hijau, nggak apa-apa. Malah berpotensi tidak ditanya sama malaikat munkar nakir. Soalnya apa? Dikira lontong. Lontong cocok. Ditandur itu artinya dikubur. Kebon agung itu artinya kuburan. Jadi orang Jawa itu Pak kalau nyebut kuburan biasanya kebon agung. Lah, apa ada dalilnya? Orang mohon maaf, nyuwun sewu, supaya tahu ini kuburan biasanya dikasih apa? Dikasih patok. Lah patok itu coro bahasa Jawane tenger. Ngerti tenger nggih? Tenger. Lah kuburan itu patoke loro. Berarti napa? Tenger. Itulah kenapa orang NU mendoakan orang mati. Lah pertanyaannya adalah emangnya ada hadis yang menyatakan wong mati tenger-tenger? Tak wacake hadis lararo takono ora mung nyangkem tok. Al-mayyitu fi qabri kal gharik al-mughawis yang tadiru da'watan talhaku min akhihi min aw min abi aw min sadiqin lahu wa idalahi qadhu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Bohong kalau orang mengatakan NU kalau bikin acara nggak punya dalil. Oh no cah. Mong kowe durung maca. Al-mayyitu, mayat itu, fi qabrihi di dalam kuburnya. Kal gharek seperti orang yang terombang-ambing, al-mughawis yang membutuhkan pertolongan. Tenger.
Yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Doa dari siapa? Talhaquhu min abihi, doa dari bapak ibunya, au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya, au min sodikin lahu, atau dari kanca-kancanya. Angel bahasa Indonesia nih. Oh, apa Jal? Maksudnya teman-teman. Kan banyak bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesia nih. Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Orang apa? Orang apa? Masa kencing tawar menawar. Nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya adalah kencing makcrit makcrit. Wong Jawa ki ampuh le. Padha-padha kotorane metu silite beda jenenge beda. Ayo kowe. Teleke pitik jenenge apa? Lencong. Teleke wedhus jenenge lintil. Teleke sapi jenenge letong. Pantesan tak ajak ngaji ora paham, utekmu kebak telek. Wa idalahiqathu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka sesungguhnya doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar, karena hadiah orang hidup kepada yang mati doa dan istighfar. Ayo, sapa sing kandha tahlilan ora ana dalile? Ana. Sekarang kan lucu, Pak. Saya katakan gini. Pelem kuwi halal apa haram? Mangga itu halal apa haram? Halal. Pepaya itu halal apa haram? Halal. Nanas halal apa haram? Haram. Dijadikan satu, namanya apa? Rujak, halal apa haram? Halal. Sholawat itu halal apa haram? Halal. Dzikir halal apa haram? Haram. Tahlil halal apa haram? Dadek sisi jenenge pengajian, halal apa haram? Kok dadine bid'ah ya matamu kok gitu loh. Sholawat boleh, tahlil boleh, baca Quran boleh, jadikan satu namanya apa? Istighosahan. Kok dadi istighosah dadi bid'ah? Kuwi nalarnya dari mana? Nanas halal, pelem halal, kates halal, dadeke siji jenenge rujak, rujake tetep halal. Maca Quran boleh, sholawat boleh, tahlil boleh, dadekke siji jenenge mujahadan. Kok dadi bid'ah ki uteke sangka ngendi lho. Paham apa ora? Ngono ku ya takon, Pak. Emangnya ngerti wong mati kae didongake? Ngerti. Buktine apa? Kita liwat kuburan, ulo salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau memang orang mati itu nggak tahu, kenapa Nabi Muhammad mensunahkan untuk mengucapkan salam kepada yang mati? Padahal mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab wajib. Berarti salam mungkin dijawab orang karo sing mati. Dijawab. Kok kula mboten krungu Gus? Yen krungu awakmu mlayu. Edan pon. Assalamualaikum ya alal kubur. Waalaikumsalam. Bajingan mlayu. Aku ki jarang loh ngaji cerdas, ini aku jarang. Ya mergo dipancing karo hadroh sing goblok ki lho aku dadi mbon jam 12 pengajian pun rampung, kula pun kesel, kuwi jam 1:30 malah niki nggih. Kowe nak mung hahe. Tambahi amplope bosok. Pokoknya orang jelas kok tambahi. Maka yang saya minta satu lah, yuk bareng-bareng kita berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Kalau yakin selamat. Tapi bahasannya tolong jangan kewanen ya. Saya tuh paling nggak setuju, Pak. Yuk kita memperbaiki NU. Dari mana Anda memperbaiki NU? Yang ada itu adalah memperbaiki diri di dalam NU. Ada lagi yang mengatakan begini, yuk kita menghidupkan NU. Dengan cara apa Anda menghidupkan NU? Yang ada itu kiai-kiai cari hidup dari NU. Apa-apa modal, kopi gambari NU payu, baju gambari NU payu. Yang bajunya NU saya doakan masuk surga. Bajunya serban NU. Cuman pesan saya satu, Pak, saya nggak ikhlas kalau gambar NU digambar dipasang di sarung. Ini copotan.
Kamu menghina banget. Kalau kopiah kamu masih sunggi, baju masih kamu pakai, kaos masih bisa dicopot. Jajal, kebayang nggak? Kamu pakai sarung gambare NU ngising sarungnya ramok copot. Kuwi lak gambare NU kon nyawang silitmu. Itu suul adab li. Makanya tolong ya, kalau sarung jangan apa. Kalau yang lain-lain nggak apa-apa, serban, kopiah, kayak peci, it's fine lah. Tapi kalau sarung masih bang, aku nggak ikhlas nan. Saya beberapa kali sarungnya NU nguyuh neng ngisor tiang listrik, tung. Yo eman-eman sarungnya bro. Lah Mbah Hasim Rarido, rampung nguyuh kue reso ngaceng, lah modar toh, ayo kowe. Mbah Hasim ini ngumalati loh pak, itu loh. Nung ya wetengmu juga gede-gede. Ada penelitian di rumah sakit, cowok yang perutnya besar manuke cilik. Alhamdulillah ditandai dengan momentum matinya lampu. Lah urip meneh. Ya, tawene syair yang sering saya baca di pengajian saya. Yang belum berdoa pulang saya doakan sandalnya hilang. Amin. Modar aku ya. Uripe slamet, matine slamet. 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 Hayatu salam, mautu salam. 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 Ya Allah, hayatu salam, mautu salam. Hayatu salam, mautu salam. Bareng-bareng, uripe selamat, matinya selamat. Hidupnya selamat, matinya selamat. Amin. Uripe selamat, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Ya Allah, uripe selamat, uripe selamat, matine selamat. Sekali lagi tangannya diangkat. Hayatu salam, mautu salam. Hayatu salam, mautu salam. Hayatu salam, mautu salam. Hayatu
mautu salam, hayatu salam, mautu salam ya Allah, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk kita semuanya. Pas iya kana butuh wa iya kana nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.